Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KPK masih membutuhkan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengumpulkan data dugaan korupsi kasus tersebut. Rencana pertemuan KPK dan BPK disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo dalam pertemuan dengan Komisi 3 Selasa siang. Pertemuan dengan BPK dinilai penting karena pendapat sejumlah ahli diantaranya IWAP. MAPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia menyatakan hal yang berbeda dengan temuan BPK maksud kami atas pembelian lahan sumber waras. Kemudian kita putuskan iya kan, makanya tadi kan saya masih ngomong ada ketemu sekali lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik. Jadi kalau data dari BPK sendiri itu dianggap masih belum cukup Pak ya, soal adanya indikasi kerugian negara di situ. Ternyata dari pendapat banyak ahli tentu fiktif kalau tidak seperti itu. Gitu. Ya, jadi pendapatnya MAPI juga tidak ada selisih, tapi tidak sebesar itu juga. MAPI itu hanya ketemu 9 miliar. belum ada. Nah, terus kemudian pendapat banyak ahli malah ada yang berpendapat ya di mana-mana harga NJP itu harga yang paling bagus gitu kan. Oleh karena itu kan jalan satu-satunya ya kita ketemukan aja nanti. Apakah pertemuan KPK dengan Komisi 3 DPR masih berlangsung dan apa saja yang dibahas? Kita akan langsung bergabung dengan Denny Swastika untuk informasi selengkapnya. Denny, silakan. Ya, Anggi dan juga Rizky, baru saja tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, rapat Komisi 3 DPR RI beserta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK baru saja berakhir, yang mana rapat tersebut tadi memang masih belum menyimpulkan sesuatu, baik rekomendasi ataupun kesimpulan yang nanti akan diberikan kepada KPK. Melainkan rapat tersebut akhirnya diskors dan nantinya akan dilanjutkan kembali tepatnya pada esok hari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan mengagendakan yaitu jawaban dari KPK berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan jika kita review sejenak, Anggi, bahwa tadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sontak dikeluarkan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Ini dikarenakan ada pernyataan yang menarik sebelumnya dari Ketua KPK Agus Raharjo, yaitu berkenaan dengan polemik yang terjadi Rumah Sakit Sumber Waras atau lahan di Rumah Sakit Sumber Waras yang menyatakan bahwa hingga saat ini berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan oleh penyidik KPK dan beberapa ahli, penyidik KPK menyatakan bahwa hingga saat ini belum adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam polemik lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut. Dan ini tadi sempat menjadi beberapa pertanyaan dari beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Salah satunya yang tadi sempat bertanya yaitu adalah anggota dari Komisi 3 DPR RI dari fraksi berikutnya. Sementara itu ini berbanding terbalik dengan Nasrul Sani. Tadi ada juga pemberian pendapat dari anggota Komisi 3 DPR lainnya yaitu Akbar Faisal yang mengatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut Akbar Faisal mengatakan bahwa dirinya menghormati apa yang telah dilakukan oleh KPK pada saat melakukan investigatif terkait polemik tersebut. Namun Akbar menegaskan bahwa jika memang adanya pembuktian dan ini tidak dilanjut, maka itu akan menjadi masalah. Namun sejauh ini dirinya mengatakan masih menghormati apa yang telah berlangsung ataupun apa yang telah dilakukan KPK berdasarkan hasil investigatifnya. Sementara itu juga tadi pun kami sempat berbincang-bincang dengan Bambang Susatyo, Ketua Komisi 3 DPR RI yang mengatakan bahwa dengan belum adanya indikasi perbuatan melawan hukum, dirinya menegaskan bahwa ini bukan berarti proses ataupun investigasi terkait dengan polemik rumah sakit ataupun lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini selesai, tapi melainkan ini akan terus dikaji dikarenakan sebelumnya jika kita melihat pada kasus-kasus sebelumnya bahwa adanya temuan BPK itu biasanya adalah sesuai dengan apa yang terjadi. Namun ini ada menjadi pertanyaan dikarenakan hingga saat ini temuan tersebut dipatahkan dengan adanya indikasi bahwa tidak adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Dan tentunya kami masih menunggu bagaimanakah hasil dari jawaban KPK berkenaan dengan rapat mengenai polemik Rumah Sakit Sumber Waras tersebut. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Anggi dan juga Rizky. Denny, adakah tadi pertanyaan dari anggota DPR atau anggota Komisi 3 yang menanyakan mengapa KPK harus membawa kasus ini ke DPR? Ini kan kasus hukum, kenapa harus ditebarkan di DPR yang notabene adalah lembaga politik?
Iya, Anggi, hingga saat ini memang tadi kami pantau, hingga saat ini belum ada tadi pertanyaan mengenai mengapa kasus ini dibawa ke ranah kasus hukum. Melainkan jika kita melihat sendiri, dari DPR sendiri melihat bahwa terkait dengan kasus lahan rumah sakit Sumber Waras ini menjadi polemik dikarenakan adanya beberapa laporan-laporan baik dari elemen masyarakat maupun beberapa perwakilan-perwakilan mengenai mengapa hingga saat ini adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut tidak diproses secara langsung. Selain itu juga jika kita menurut pendapat dari salah seorang wakil ketua Komisi 3 Benny Kaharman yang mengatakan bahwa hingga saat ini berkenaan dengan kasus Sumber Waras ini adalah berawal dari permintaan KPK kepada BPK untuk melakukan audit investigatif berkenaan dengan rumah sakit Sumber Waras tersebut. Namun ketika hasil tersebut sudah keluar hingga saat ini KPK sendiri malah mengatakan belum adanya indikasi perbuatan melawan hukum, dan inilah yang menjadi pertanyaan hingga saat ini di Komisi 3 DPR RI berkaitan dengan polemik tersebut. Dan tentunya ini sangat menarik sekali bagaimanakah nanti alasan-alasan yang dikemukakan oleh KPK berkenaan dengan apa yang telah dipernyatakannya pada saat tadi di Komisi 3 DPR RI, Anggi. Baik, Denny Swastika, terima kasih laporannya langsung dari gedung DPR. Ya, sebelum kita sambung lagi perbincangan kita sampaikan dulu kabar terkait pemirsa. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Benny Harman, mengungkapkan bahwa audit investigasi kasus dugaan korupsi Sumber Waras yang meminta adalah KPK. Selain itu, Benny juga mengungkapkan BPK menyatakan ada penyimpangan dalam kasus Sumber Waras saat Komisi 3 beraudiensi dengan BPK. Kasus KPK kami ingin menyampaikan lagi, kasus Sumber Waras kami ingin menjelaskan. Kurang lebih 4 bulan lalu, sekelompok warga masyarakat datang ke Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya soal dugaan korupsi dalam kasus rumah sakit Sumber Waras. Dalam penyampaian itu disebut-sebut temuan BPK. Juga disebut-sebut KPK. Disebut KPK di sana terkesan lamban. Ini pada saat itu. Rapat dengar pendapat pada saat itu berakhir dengan kesimpulan normatif. Saya yang memimpin. Makanya saya perlu sampaikan ini. Kesimpulannya yaitu bahwa Komisi 3 akan bertemu dengan BPK guna menanyakan kasus ini. Apakah betul? Juga kita akan tanya KPK sejauh mana penanganannya, normatif. Sebagai tindak lanjutnya, maka saya ditugaskan oleh rapat pleno komisi waktu itu untuk memimpin rombongan Komisi 3 bertemu dengan pimpinan BPK. Kepada Komisi 3, BPK menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis yang pada intinya bahwa BPK telah melakukan audit investigatif dan ditemukan ada kerugian negara dalam kasus tersebut. Saya bawa dokumennya. Jadi ini bukan omongan pribadi, bukan karangan sesaat, bukan fiksi, bukan rekayasa. BPK yang menyampaikan itu. Sebagai pimpinan rombongan pada saat itu kepada pimpinan KPK saya tanya. Saya tanya ulang kepada pimpinan KPK, disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian yang datang pada saat itu. Pimpinan BPK yang saya hormati. Siapa yang meminta BPK melakukan audit investigatif? Dijawab, KPK yang minta. Apakah ada suratnya? Suratnya ada. Apakah boleh kami dapat? Kami diserahkan suratnya. Surat itu tertanggal 6 Agustus tahun 2015. Supaya jelas Pak. Supaya nanti jangan ada anggapan atau KPK menilai ini kerjaan Komisi 3 atau partai politik yang menjadi naungan kami. Setelah selesai rapat itu Pak, saya tanya lagi, yang kedua saya tanya. Apakah ada pelanggaran hukum di situ? Disampaikan oleh BPK pada saat itu, pelanggaran hukum sangat sempurna. Tidak hanya kata-kata, juga ada tulisannya. Penyimpangan yang sempurna.
lengkap dengan aturan-aturan yang dilanggar, disebut di sini, temuan BPK. Ini BPK, Pak. Tidak ada omongan kami, satu kata pun tidak. Setelah selesai, sesuai pertemuan, kami ditanya wartawan ya, kami menjelaskan apa adanya, tidak lebih, tidak kurang, tertulis. Kecuali kalau BPK kemudian menyangkal laporan ini. Ya, kita lanjutkan kembali ya bersama dari Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir. Tadi apa yang disampaikan Beni Kaharman, yang justru audit investigatif oleh BPK ini atas permintaan KPK. Kemudian apa jawaban KPK soal itu? Ya, itu kan yang saya sampaikan tadi waktu di awal. Ya. Jadi tadi itu giliran KPK ingin menyampaikan, kan waktunya sudah habis, sudah menjelang jam 5:30 maghrib. Jadi rapat ditunda besok. Tapi terakhir pimpinan KPK kalau tidak salah Pak Laude tadi menyampaikan, beliau sangat ingin menjawab segala macam pertanyaan dari kawan-kawan di Komisi 3 tadi, karena KPK juga ingin menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan temuan-temuan daripada KPK. Tapi yang paling penting adalah apabila tetap ada perbedaan antara temuan BPK dan apa yang diselidiki oleh KPK, sebaiknya sesama lembaga tinggi negara yang sama-sama kredibel, mestinya kedua lembaga ini duduklah dulu bersama-sama. Jangan dipertontonkan satu A, satu B, satu ke kiri, satu ke kanan. Kan masyarakat akan menilai ini sama-sama lembaga kredibel, tetapi kok berbeda persepsi tentang sumber waras ini. Jadi memang harus duduk bersama. Di mana letak perbedaan itu. Ya, gitu. Mas Adis, terlepas dari itu, Ya. tapi ini juga harus jadi catatan seperti yang kita sampaikan tadi, ini akan jadi dan nantinya atas hasil audit investigasi BPK. Jangan-jangan nanti ada kasus-kasus sebelumnya akan meminta di audit ulang karena tidak percaya dengan hasil audit BPK. Iya, ini akan jadi presiden bukan hanya kepada BPK, kepada KPK juga. Karena banyak kasus-kasus yang lain yang mirip dengan sumber waras ini, tetapi juga dilakukan penahanan-penahanan seperti itu di daerah-daerah. Jadi nanti banyak yang juga, saya juga kasusnya hampir sama seperti itu. Dia bilang enggak, saya minta supaya disamakan sama sumber waras, kan nanti akan berbahaya. Ada selisih sedikit saja biasa di KPK itu, temuan ada sedikit, biasanya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena ada selisih. Itu pun kerugian negara berapa itu besarnya. Nah, ini tidak jadi oleh pertanyaan. karena itu memang Ini tidak jadi pertanyaan dan tidak Sudah aneh jadi- dan tidak aneh, tidak janggal. sudah jadi pertanyaan teman-teman di Komisi 3, tetapi kan waktunya menjawab dari teman-teman KPK kan besok jam 9. Oke. Jadi mari besok kita sama-sama dengar apa yang menjadi jawaban dan alasan daripada KPK sehingga ini bisa terjadi seperti itu. Apakah Gitu loh. Komisi 3 juga akan mengundang BPK untuk menjelaskan besok? Kami dengan BPK memang ada jadwal untuk untuk melaksanakan pengawasan dan pembahasan APBNP 2016 ini. Tidak menutup kemungkinan kawan-kawan juga menanyakan itu terhadap BPK. Tapi yang paling penting sekali lagi, kalau kita panggil satu-satu, yang satu kekeh mengatakan A, yang satu kekeh mengatakan B, kami juga tidak bisa apa-apa. Yang paling penting adalah jangan sampai lembaga negara ini dinilai oleh masyarakat berbeda dan mana yang harus dipegang. Sekali lagi duduklah mereka bersama, ayo selesaikan bersama-sama masalah itu. Kita sama-sama tunggu besok deh apa yang akan disampaikan oleh Baik, kita tunggu besok hasil jawaban dari KPK. Terima kasih Mas Adis. Jam berapa dimulai? Maaf, Ya. jam berapa besok Mas rencananya? Besok jam 9 sampai jam 12 rencananya. Kalau itu tepat waktu jam 9 sampai jam 12, tapi bisa juga molor, tergantung besok bagaimana pertanyaan dari kawan-kawan. Baik, terima kasih Mas Adis. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa Kabar Petang masih memiliki sejumlah